Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini untuk saldo rupiah kita itu udah bertambah ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara deposit aplikasi Pintu lewat QRIS. Nah, saat ini saya udah ada di aplikasi Pintunya ya guys ya. Dan sebelum kita depositkan ya di sini seperti yang teman-teman lihat ya, nilai wallet Pintu saya itu ada di angka Rp1.816.000 dan kalau kita cek lebih detailnya ya di bagian menu wallet. Nah, saat ini ya saldo rupiah saya itu cuman sekitar 301.000 ya 198 rupiah. Nah, jadi nanti ini kita akan lihat ya sebagai perbandingan apakah saldo rupiah kita ini bertambah atau tidak ya. Oke, di sini kita bisa langsung klik aja menu beranda kembali. Nah, selanjutnya untuk melakukan deposit di aplikasi Pintu ini, teman-teman bisa klik menu deposit. Nah, maka teman-teman itu akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini sebelum kita praktek bagaimana depositnya, di sini saya mau kasih info terlebih dahulu bahwasannya kalau teman-teman klik di bagian QRIS ya. Nah, di sini ternyata untuk deposit melalui QRIS ini itu dikenakan biaya layanan sebesar 0,7%. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu 0,7% itu sebanyak apa ya, misalnya teman-teman deposit 100.000. Nah, maka 0,7%-nya itu sekitar 700 rupiah ya. Nah, kemudian kalau teman-teman deposit 1 juta ya, maka 0,7-nya itu sekitar 7.000 rupiah. Dan kalau kalian deposit 10 juta, maka 0,7%-nya itu adalah sekitar 70.000 rupiah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kalau kita bandingkan dengan deposit antar bank ya, misalnya kayak teman-teman itu punya bank BCA dan kalian pengen deposit lewat BCA. Nah, kalau kita klik, nah, di sini itu nggak ada fee-nya ya. Jadi kita nggak akan dikenakan fee lagi. Kemudian kalau kita cek Bank Mandiri, nah sama ya guys ya. Jadi memang nggak ada fee tambahan kalau teman-teman itu deposit menggunakan perbankan. Nah, tapi yang menarik di sini adalah kalau teman-teman cek di e-wallet yang lain ya, misalnya kayak di link aja ya kita cek. Nah, biaya layanannya itu 1,6% ya, jauh lebih tinggi daripada lewat QRIS tadi ya. Lewat QRIS tadi kan 0,7% doang. Nah, di link aja itu 1,6%. Kemudian kalau lewat ShopeePay itu 1,5%. Kalau lewat OVO itu 1,6% ya guys ya. Kemudian kalau lewat Dana itu di 1,6% juga ya. Jadi di sini berarti kalau teman-teman nggak mau dikenakan fee yang agak lebih mahal ya, berarti teman-teman bisa gunakan deposit melalui QRIS ini karena memang fee-nya itu cuma 0,7% doang. Nah, jadi di sini sebagai contoh ya, kita klik terlebih dahulu QRIS-nya. Nah, lalu kita tinggal diarahkan ke halaman ini ya. Nah, selanjutnya seperti yang teman-teman lihat di sini untuk minimum depositnya itu adalah Rp50.000. Nah, di sini kita akan coba contohkan deposit sebesar Rp50.000 ya. Dan di bagian bawahnya nanti itu akan muncul langsung saldo rupiah yang akan kamu terima adalah Rp49.648. Nah, karena memang di sini itu langsung dipotong ya sama biaya layanan sebesar 0,7% ini. Nah, kalau udah clear semuanya, kalian tinggal klik aja deposit sekarang. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini nampak langsung biaya layanannya itu sekitar Rp352. Nah, kalau udah kita tinggal klik deposit sekarang. Nah, kemudian kita langsung diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, saya membuat video ini itu di tanggal 1 Juni 2024 ya. Dan untuk QRIS-nya ini itu berlaku hingga 3 Juni 2024. Artinya berlakunya itu cukup lama ya, sekitar 2 hari ya guys ya. Nah, untuk melakukan deposit lewat QRIS-nya ini kita tinggal klik aja menu ini ya, simpan kode di perangkat. Nah, maka setelah kita udah klik simpan kode di perangkat ya, maka nanti secara otomatis QRIS ini itu langsung muncul di galeri kita ya guys ya. Dan untuk panduannya juga sebenarnya teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, jadi di sini itu ada panduan bagaimana cara depositnya lewat OVO ya, lewat GoPay, lewat MBCA, lewat JeniusPay ya. Udah ada panduannya masing-masing ya. Kalian tinggal klik aja salah satu panduannya ini kalau memang kalian menggunakan aplikasi ini. Nah, di video kali ini saya akan contohkan bagaimana cara pembayarannya itu lewat QRIS yang ada di Dana ya guys ya.
Oke, di sini saya udah buka aplikasi Dana saya ya, dan untuk melakukan pembayarannya kita bisa klik di bagian menu Pay. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik aja ikon foto ini ya, ataupun ikon galeri ini, kemudian kalian tinggal upload aja barcode yang barusan kalian dapatkan dari aplikasi Pintu itu ya guys ya. Nah, begitu kita udah upload ya barcode yang udah kita dapatkan tadi, maka kita langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, ini merupakan halaman konfirmasi pembayarannya ya guys ya. Jadi di sini udah jelas bahwasanya kita melakukan pembayaran itu ke PT Pintu Kemana Saja ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja bayar. Oke, maka pembayaran sukses ya. Jadi kita udah berhasil melakukan pembayaran ke PT Pintu Kemana Saja. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke aplikasi Pintu tadi. Nah, begitu kita kembali ke aplikasi Pintu tadi, seperti yang teman-teman lihat di sini, yang awalnya saldo kita tadi 1.013.000 ya, kalau nggak salah saya. Sekarang udah menjadi 1.068.000 ya. Dan begitu kita cek di bagian menu wallet ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk saldo rupiah kita itu udah bertambah ya guys ya. Dan sekarang sudah menjadi 350.846 rupiah. Dan kalau kita klik ya saldo rupiah kita ini, nah di bagian paling bawahnya ini juga ada keterangan ya riwayat deposit kita. Kita berhasil melakukan deposit sebesar 49.648 rupiah. Oke, demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara deposit di aplikasi Pintu ya lewat QRIS. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.